Timnas Indonesia hanya punya satu nyawa untuk menentukan nasib lolos Piala Dunia ataupun ronde 5. Itu artinya Patrick Kluivert harus bisa menurunkan egonya dan menghindari eksperimen berlebihan di pertandingan krusial menghadapi Irak. Banyak pandit yang menyarankan pelatih asal Belanda ini untuk kembali bermain dengan skema 3 back yang berisikan Itzes, Rido, dan Hubner. Satu kesalahan bisa berakibat fatal mengingat komposisi skuad Irak jauh lebih matang. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup yang harus dimainkan Patrick Kluivert menghadapi Irak sebagai berikut. Kembali bermain dengan skema 3 back. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan menyakitkan di laga kontra Arab Saudi. Kekalahan ini tentunya menjadi sorotan karena skuad Garuda Nusantara punya peluang menang cukup besar. Berkaca dari 2 rekor pertemuan sebelumnya, Indonesia sangat dikdaya saat diasuh oleh Sintayong. Anak-anak merah putih berhasil menahan imbang 1-1 dan menang dengan skor 2-0. Patrick Kluivert tentunya menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam kekalahan ini. Pasalnya, pelatih asal Belanda itu tetap kekeh menggunakan formasi 4 back yang belum terbukti berhasil. Skema ini sudah dijalankan Kluivert sejak menghadapi tim nasional Jepang. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara dibuat babak belur oleh Samurai Biru dengan keunggulan telak 6-0. Seolah nggak bersalah, Kluivert justru masih penasaran dengan formasi 4 back. Pelatih kelahiran Amsterdam ini kembali meracik skema tersebut di 2 laga uji coba pada bulan September. Hasilnya, skuad Garuda Nusantara hanya bisa meraih 1 kemenangan besar kontra China Taipei. Sementara itu, 1 laga lainnya melawan Lebanon harus berakhir dengan hasil imbang 0-0. Artinya, formasi ini bisa menjadi bom waktu Kluivert karena masih belum terlalu sempurna. Benar saja di pertandingan melawan Arab Saudi, skema 4 back menjadi bumerang untuk sang pelatih. 2 back sayap terutama Yakob Sayuri sering keteteran menghadapi gempuran Green Falcon. 2 gol yang dilesakan Arab Saudi juga nggak lepas dari kesalahan pemain Malut United ini. Sedangkan 2 pivot timnas Indonesia juga bekerja kurang optimal mengcover lini tengah dan membantu pertahanan. Mark Locke selalu lambat turun saat melakukan transisi. Dikutip dari SofaScore, pemain Persib Bandung ini bahkan sama sekali nggak mencatatkan intercept. Lini depan yang biasanya maksimal juga harus terisolasi dan banyak bertumpu di sisi kanan. Hal itu disebabkan minimnya support dari lini kedua karena jarak antar lini yang terlalu jauh. Kekalahan ini juga mengakibatkan Indonesia hanya punya 1 nyawa untuk menentukan nasib lolos. Kluivert harus bisa menurunkan egonya dan gak gengsi mencontoh skema 3 back Sintayong. Skema ini terbukti efektif karena Indonesia punya winger cepat yang bisa membuka ruang. Menurunkan trio Hubner, Itzes, Rido. Dengan mengembalikan skema 3 back, Kluivert juga nggak boleh salah pilih komposisi pemain. Trio J. Itzes, Rizky Rido, dan Justin Hubner harus diberikan kesempatan bermain di laga krusial kontra Irak. Ketiganya sudah dinilai solid dan juga lebih berpengalaman. Saat trio ini bermain, mereka berhasil meraih 5 kemenangan dan mencatatkan 7 clean sheet. Bahkan mereka hanya membawa Indonesia menelan 1 kekalahan di laga kontra Jepang. Justin Hubner sempat kesal dengan keputusan Kluivert yang memarkirkannya di laga kontra Arab Saudi. Pemain Fortuna Sittard ini sempat mengunggah status sindiran untuk Patrick Kluivert. Kita semua sepakat siapa yang seharusnya ada di lapangan, tulis Instastory Hubner. Sang kekasih Jennifer Koppen bahkan menganggap Kluivert sudah keterlaluan. Bagaimana tidak, pelatih asal Belanda ini membuat rekor Rizky Rido harus tercoreng. Untuk pertama kalinya, bek Persija Jakarta ini hanya duduk di bangku cadangan sejak membela Merah Putih. Para netizen berharap Kluivert bisa mendengarkan masukan dan saran dari penggemar. Sudah benar pakai trio center back Itzes, Rido, Hubner, diutak-atik. Kasian Bang Jai lelah sendirian, tulis netizen. Padahal Rido sendiri menjadi pemain yang paling konsisten dan stabil di sektor pertahanan. Dirinya jarang sekali melakukan kesalahan dan selalu pandai menutup ruang gerak lawan.
Peran antagonis Hubner juga sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk membuyarkan fokus striker Irak. Apalagi skuad 1001 malam diperkuat striker ganas seperti Aimen Hussein dan Mohanad Ali. Dapatkan sepatu sneaker super kece yang bisa kamu beli dengan harga mulai dari 117 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Mengganti komposisi gelandang. Gelandang juga menjadi lini yang harus dirombak total oleh Patrick Kluivert. Duet Joy Pelupesi dan Mark Klok gagal memberikan keseimbangan untuk lini tengah skuad Garuda. Kedua pemain ini memiliki tipe permainan yang sama sebagai pemutus serangan. Pelupesi dan Klok juga nggak punya kecepatan yang bagus dan nggak lihai dalam membangun serangan. Buktinya Klok lebih sering main aman dan melakukan back pass saat serangan telah dibangun. Kluivert nggak boleh melakukan eksperimen ini di laga kontra Irak. Skuad 1001 malam punya banyak gelandang tengah yang tangguh dan cerdas. Sebut saja seperti Zidane Iqbal yang bisa menjadi momok menakutkan untuk lini tengah Garuda. Pemain yang pernah menimba ilmu di Manchester United ini punya akurasi umpan yang jauh di atas rata-rata. Bahkan keberhasilan operan pendek Zidane Iqbal mencapai angka 91,4%. Nggak heran lini tengah Indonesia nggak boleh sedikit pun membuat kesalahan. Pasalnya, Iqbal bisa memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan umpan kunci kepada penyerang Irak. Kluivert harus lebih serius dalam memilih duet lini tengah. Lini tengah yang hidup mampu memudahkan suplai lini serang dengan menggunakan skema 1-2. Alhasil, Kluivert dapat menghindari permainan umpan jauh yang terbukti nggak berhasil. Pilihan terbaik jatuh kepada Joy Pelupesi dan juga Tom Haye. Duet ini menawarkan keseimbangan dalam menyerang maupun bertahan. Imade Pasekwijaya memohon kepada Kluivert untuk memainkan duet keduanya sejak awal. Yang saya sayangkan hanya satu, kenapa Tom Haye tidak dimainkan sejak menit pertama? Kita ini butuh sosok pemain yang bisa mengatur ritme permainan dan Tom Haye jadi sosok yang tepat. Memainkan Ole Romeni di lini serang. Rombakan lini tengah juga harus diikuti pada pemilihan penyerang yang tepat. Patrick Kluivert harus memainkan Ole Romeni sebagai bomber utama sejak menit awal melawan Irak. Penyerang 25 tahun ini terbukti memberikan dampak besar di laga kontra Arab Saudi. Romeni mampu melepaskan 2 sontekan terarah dan mampu memenangkan duel di kotak penalti Saudi. Pergerakan licin Romeni juga membuat pertahanan Green Falcon kocar-kacir sehingga berbuah penalti. Pemain Oxford United ini juga dinilai lebih kuat dibandingkan Ragnar Oratmangun. Bagaimana tidak, Romeni berhasil mencatatkan kemenangan duel mencapai 100%. Padahal sang striker belum sepenuhnya pulih dari cedera patah tulang kaki sejak bulan Juli. Pemilihan Romeni sebagai striker utama karena paling cocok menghadapi tangguhnya pertahanan Irak. Negeri Mesopotamia punya bek-bek tangguh seperti Ali Fayez dan Manaf Yunis. Belum lagi Irak juga punya Zahid Hasan yang musim ini tampil kokoh bersama Pat Takor di Liga Uzbekistan. Romeni dinilai bisa melewati lini pertahanan Irak ini dengan pergerakan licinnya. Dirinya bisa dipasangkan dengan Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Kedua penyerang ini bisa menjadi pemantul sempurna untuk sosok Romeni. Celana olahraga dari Fair Goods kini turun harga dari 350.000 menjadi 111 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan prediksi starting lineup yang harus dimainkan Patrick Kluivert menghadapi Irak. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Garuda mampu memenangkan laga tersebut dan menghidupkan mimpi ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.